Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Cahyono dari kelas R7C ingin menjelaskan materi riset operasional, yaitu penyelesaian model linear programming dengan metode grafik. Di sini kita ke pengertian linear programming dulu, yaitu adalah salah satu model matematik yang digunakan untuk membantu para manajer operasi dalam pengambilan keputusan dalam pengalokasian sumber daya secara optimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh manajemen operasional. Kita langsung ke contoh soal. Berikut adalah contoh soal dalam bahasa Inggris, karena itu kita langsung menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Di sini sebuah pabrik kecil membuat dua jenis suku cadang kendaraan bermotor. Ia membeli coran untuk mesin, yaitu kapasitas mesin, kapasitas bor, dan kapasitas pemolesan, di mana untuk bagian A masing-masing berharga $2. Dan untuk bagian B harganya $3. Mereka menjual kembali part-part tersebut seharga $5 dan juga $6. Ketiga jenis part tersebut memiliki biaya pengoperasian $20, $14, dan 17,5 per jam, dolar per jam. Dengan asumsi bahwa kombinasi bagian A dan B dapat dijual. Produk apa yang memaksimalkan keuntungan? Berikut adalah tabel 1. Solusinya adalah langkah pertama, yaitu menghitung keuntungan per bagian. Ini dilakukan pada tabel 2 dari hasil yang ditunjukkan jika rata-rata X bagian A dan Y merupakan bagian B per jam dibuatnya. Laba bersihnya adalah Zmax merupakan 1,20x ditambah 1,40y, di mana Zmax itu adalah merupakan di harga jual dikurangi biaya produksi dan menghasilkan Zmax. Karena tidak ada nilai negatif untuk X dan Y, maka X lebih besar sama dengan 0 dan juga Y lebih besar sama dengan 0. X dan Y tidak dapat dipilih secara bebas karena batasan kapasitas yang harus diperhitungkan, yaitu mempunyai pecahan, di mana kapasitas mesin X per 25 plus Y per 40 kurang dari sama dengan 1. Dan selanjutnya, untuk membersihkan pecahan tersebut, yaitu harus dikalikan, di mana di sini kita mengkalikan 1000, di mana hasilnya 1000 dikali X, yaitu 1000 bagi 25, yang itu menghasilkan 40X ditambah 25Y kurang dari sama dengan 1000, di mana di sini sudah terlihat jelas hasilnya setelah dikalikan, yaitu berubah dari yang tadinya Y per 40 jadi 40X dan X per 25 jadi 25Y kurang dari 1000 sama dengan 1000. Di sini kita lihat grafiknya. Yang pertama grafik sebelum diubah ya. Yang kedua grafik setelah dikalikan 1000. Untuk mencari keuntungan maksimal, kita harus mencari dulu nilai dari setiap titik, di mana titik A yaitu X-nya 35 dan Y-nya 25. Maaf, X-nya 0 karena ini tidak termasuk dalam arsiran, maka X-nya 0 dan Y-nya 25. Masukkan nilai tersebut ke dalam rumus Zmax. Zmax 1,20 dikalikan 0 ditambah 1,40 dikalikan 25. Hasilnya sama dengan 35. Selanjutnya ke titik B. Karena di titik B merupakan sebuah bidang pertemuan dua buah garis A dan C, maka kita harus melakukan substitusi dari yang pertama A. Dari yang pertama A, yaitu 25X plus 35Y sama dengan 875, dengan garis C, yaitu 40X plus 25Y sama dengan 1000. Nah, untuk menghasilkan substitusi nilai Y, maka kita harus mengkalikannya agar sesuai, yaitu dikalikan 8 dan juga 5, di mana hasilnya akan menjadi Y sama dengan 12,90.
Nah, di sini kita harus mencari nilai X, di mana nilai Y tersebut dimasukkan ke dalam nilai yang ini, yang A, yaitu 25X plus 35 dikalikan 12,90 sama dengan 875, yang menjadikan hasil X sama dengan 16,93. Setelah itu, hasil dari X dan Y dimasukkan ke dalam rumus Zmax, yaitu 1,20 dikalikan 16,93 ditambah 1,40 dikalikan 12,90, yang menjadikan hasilnya 38,39. Selanjutnya kita ke titik C. Dari grafik tersebut, nilai C-nya adalah 40 plus 25Y sama dengan 1000. Langsung X dan Y-nya yaitu X 25 dan Y-nya 0. Masukkan nilai tersebut ke dalam rumus Zmax, yaitu 1,20 dikalikan 25 ditambah 1,40 dikalikan 0, yang menjadikan hasilnya 30. Jadi kesimpulannya, dari titik A, B, dan C kita dapat lihat titik keuntungan yang sesuai adalah ZA 35, ZB 38,39, dan ZC 30. Sehingga rencana produksi terbaik adalah yang titik B, dikarenakan A bernilai 16,93 per jam dan B bernilai 12,90 per jam. Sekian, jika ada salah-salah kata mohon dimaklumi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Priyadi Widodo. Terima kasih. Kurang jelas, saya akan jelaskan lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyadi Widodo. Di sini saya ingin menerangkan tentang materi soal riset operasional penyelesaian model linear programming dengan metode grafik. Sebelumnya kita bahas pengertiannya dulu. Pengertian linear programming yaitu adalah suatu model matematik yang digunakan untuk membantu para manajer operasi dalam mengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh manajemen operasional. Nah, berikut adalah contoh soal yang akan saya bahas. Karena soalnya menggunakan bahasa Inggris, maka saya terjemahkan. Sebuah pabrik kecil membuat 2 jenis suku cadang kendaraan bermotor. Ia membeli coran yang dikerjakan dengan mesin boring dan poles. Data yang ditunjukkan pada tabel 1 memberikan coran untuk bagian A masing-masing berharga $2 dan untuk bagian B harganya $3. Mereka akan menjual dengan harga masing-masing $5 dan $6. Ketiga mesin tersebut memiliki biaya operasional sebesar $20, $14, dan $17,5 per jam, dengan asumsi bahwa kombinasi bagian A dan B dapat dijual, produk yang akan memaksimalkan keuntungan. Berikut tabel satunya dengan 25 per jam. Berikut tabel 1, kapasitas mesin 25 per jam untuk bagian A dan 40 per jam untuk bagian B. Untuk bor 28 per jam untuk bagian A dan 35 per jam untuk bagian B. Untuk kapasitas pemolesan 35 per jam untuk bagian A dan 25 per jam untuk bagian B. Untuk menghitung tersebut, solusinya langkah pertama adalah menghitung keuntungan per bagian. Ini dilakukan pada tabel kedua dari hasil yang ditunjukkan jika rata-rata X di bagian A dan Y bagian B per jam dibuat laba bersihnya. Berikut rincian tabel kedua. Untuk permesinan, untuk biayanya kan tadi $20 dibagi 25 per jamnya, jadi menghasilkan 6,80. Dan untuk part B
biayanya tetap sama, $20 per 40 jam, 40 per jam, maka menghasilkan 0,50. Untuk boring mesin biayanya $14 per 28 per jam dibagi sehingga menghasilkan 0,50. Untuk part B sama, biayanya $14 per 35 sama dengan 0,40. Untuk mesin poles biayanya 17,5 per 50 17,50 per 35 per jam, maka hasilnya 0,50. Dan untuk part B 17,5 per 25 per jam sama dengan 0,70. Maka dan modalnya adalah $2 untuk part A dan $3 untuk part B. Maka semua total biaya kita jumlahkan menghasilkan $3,8 dan $4,6. Dan rencananya kita akan menjualnya seharga $5 untuk part A dan $6 untuk part B. Maka keuntungannya adalah $5 dikurangi $3,8 sama dengan 1,2. Dan untuk part B $6 kurangi 4,6 sama dengan $1,4. Maka kita buat laba bersihnya, kita rumuskan Z-map-nya sama dengan 1,2X plus 1,4Y. Karena tidak ada nilai negatif untuk X dan Y, maka X lebih besar daripada 0, Y lebih besar daripada 0. Dari yang tadi ya, yang di atas, X dan Y tidak dapat dipilih secara bebas karena batasan kapasitas yang harus diperhitungkan. Ini menghasilkan hasil sebagai berikut. Untuk permesinan X per 25 kan tadi 25 per jam plus Y per 40 kurang dari 1. Untuk boring mesin sama dengan X per 28 plus Y sama dengan 35 kurang dari 1. Untuk pemolesan yaitu X per 35 plus Y per 25 per 1. Kalikan untuk membersihkan pecahan dengan cara berikut. Kan ini X per 25 plus Y per 40 kurang dari 1. Kita kalikan, gampangannya 25 per 40 sama dengan kan 1000. Ini bisa yang ntar disederhanakan, tapi kita langsung aja nggak disederhanakan. Kan ini jadi X kali 1000 sama dengan 1000 per 25 sama dengan 40 per X. Terus 1000 per 40 sama dengan 25Y kurang dari 1 kali 1000 sama dengan 1000. Dan jadi hasilnya 40X plus 25Y kurang dari 1000. Untuk boring mesin sama caranya seperti ini. Poles juga sama, hasilnya 35X plus 28Y kurang dari 980. Dan untuk yang poles 25X plus 35Y kurang dari 875. Maka grafiknya akan ketemu seperti ini ya, A, B, C. Ini grafik diperoleh sebelum kita hilangkan pecahannya. Jadi menggunakan persamaan ini ya, poles untuk X per 35 plus Y per 25 kurang dari 1. Karena A ini Y, ini X, Y nya kan di titik 25 dan X nya 0. Untuk B kita belum tahu ini di titik mana. Untuk C titik X nya 25 dan Y nya 0. Oke, untuk mencari keuntungan maksimal kita harus mencari dulu nilai dari setiap titik. Pertama nih titik A.
dari grafik tersebut nilai dari X dan Y dari A adalah 0,25. X nya kan 0 tadi, Y nya 25. Maka masukkan nilai tersebut ke dalam rumus ZMAX di atas tadi, yang rumusnya yaitu 1,20X plus 1,40Y. ZMAX nya maka 1,20 dikali 0 hasilnya 0 plus 1,40 dikali 25 hasilnya 35. Nah, untuk titik B, karena di titik B merupakan sebuah bidang pertemuan dua buah garis antara A dan C, maka kita harus melakukan substitusi dulu, yaitu antara 25X plus 35Y sama dengan tadi kan 875 sama 40X plus 25Y sama dengan 1000 dikalikan 8 dan dikalikan 5, maka hasilnya sama dengan 25 kali 8 200X plus 2080Y sama dengan 7000. Yang ini 40X dikali 5 sama dengan 200X plus 125Y sama dengan 5000 dikurangi 0 hasilnya ini 155Y sama dengan 2000. Y sama dengan 2000 per 155, maka Y sama dengan 12,9. Y nya kan udah ketemu, kita mencari X nya, kita ambil dari sini 25X plus 35Y sama dengan 875, langsung masukkan aja kan ini udah ketemu, jadi dikali 12,90 sama dengan 875 25X plus ini dikali ya hasilnya 451,5 sama dengan 875. 25X sama dengan ini 875 dikurangi 451,5 hasilnya kan ini 423,5. Jadi X sama dengan 423,5 dibagi 25 hasilnya 16,93. Maka ZMAX nya sama dengan 1,20X plus 1,40Y. Ini kan udah ketemu Y dan X nya, dimasukkan saja X nya, jadi 1,20 dikali 16,93 dan 1,40 dikali 12,90 hasilnya 38,39. Nah, dari grafik C tersebut nilai dari X dan Y, C adalah 25 dan untuk X nya sama dengan 25 dan Y nya 0. Maka masukkan nilai tersebut ke dalam rumus ZMAX. 1,20X plus 1,40Y, maka ZMAX nya kita langsung masukkannya X nya 25. 1,20 kali 25 plus 1,40 kali 0 hasilnya 30. Nah, kita ambil kesimpulan nilai maksimal yang mungkin adalah tadi titik 0 0,0, titik A 0,2, X nya 0, Y nya 25, titik B X nya 16,93 dan Y nya 12,90, dan untuk titik C X nya 25, Y nya 0. Keuntungan yang sesuai adalah Z0 kan hasilnya 0, ZA hasilnya 35 dan ZB hasilnya 38,39 dan ZC 30. Nah, yang paling besar kan hasilnya ZB, yaitu titiknya 16,93, X nya 16,93 dan Y nya 12,90, sehingga rencana produksi terbaik adalah di titik B ZB, yaitu 16,93 A per jam dan 1290 B per jam. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.